Onde mande, masih ada yo yang new bandingan HP 2 jutaan. Tapi kalau kalian lebih pilih mah, HP baru atau cobaan HP second? Padahal kalau kalian cek di spesifikasi teman-teman, HP baru tuh memiliki hal yang baru yang tidak dimiliki oleh HP lama. Terus kenapa ya orang tuh sering banget bandingin antara HP baru dengan sebuah iPhone? Sebenarnya nggak salah karena iPhone tuh selalu mendapatkan update hingga saat ini. Contohnya aja iPhone XR yang saya pegang ini. Hingga saat ini dia tuh masih mendapatkan update software sehingga masih bisa dipakai di awal tahun 2025. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Tonton video ini sampai akhir ya karena kita akan bahas tuntas full semuanya tentang Redmi Note 14 melawan iPhone XR di awal tahun 2025. Apakah masih bisa bersaing? Pada video ini kita akan bahas dari 3 aspek nih teman-teman. Yang pertama nanti kita akan lihat untuk spesifikasinya, terus juga kita akan lihat untuk kelebihan atau plusnya nih. Dan yang terakhir kita akan lihat untuk kekurangannya atau minusnya. Yuk kita langsung masuk aja ke bagian spesifikasinya. Dari segi rilisnya atau dari tanggal rilisnya, kedua HP ini tuh terpaut sangat jauh. XR sendiri itu rilis di bulan September 2018. Benar, 2018. Sedangkan Redmi Note 14 sendiri itu rilisnya di Januari 2025, belum lama ini nih. Jadi kalau segi rilis sebenarnya sudah terpaut sangat jauh. Kalau spesifikasinya ya pasti ini lebih unggul sih teman-teman. Yuk kita lihat aja. Dari harga, sebenarnya kalau dari awal rilis, XR jauh lebih mahal. Tapi kalau kalian cek di marketplace sekarang, XR tuh ada yang jual tinggal 3 jutaan. Atau bahkan ada yang jual di bawah 3 juta. Which is itu sekitar 2 jutaan. Ada kok yang dapat 2,5 sampai 2,6 jutaan. Sedangkan Redmi Note 14 sendiri itu di launching harga termurahnya ada di 2.399.000. Ya kalau misalnya pingin disandingkan dari segi harga sudah oke lah dan mulai masuk akal. Terus kita lihat dari segi spesifikasi yang secara mendalam. Layarnya nih teman-teman. Redmi Note 14 lebih diunggulkan karena dia menggunakan AMOLED 120Hz. Zaman sekarang 2025 ya pakainya 120Hz. Ukurannya ada di 6,67 inch. Ya, ukurannya ada di 6,67 inch dan kalau disandingkan dengan XR yang sudah rilis di 2018 lalu, dia tuh masih menggunakan Liquid Retina IPS dengan refresh rate 60Hz dan ukurannya di 6,1 inch yang masih dipakai hingga lineup iPhone di iPhone 15. Kalau di iPhone 16 kayaknya sudah nambah ke 6,3 inch nih teman-teman. Jadi kalau dari ukuran memang Redmi Note 14 lebih tinggi. Dari segi kamera, XR juga tertinggal sangat jauh. Yang pertama, kameranya cuma satu nih teman-teman. Di bagian belakang itu hanya satu dan megapikselnya hanya 12 megapiksel. Kamera depannya apalagi hanya 7 megapiksel. Tapi buat kalian jangan kaget ya, karena ini sebuah XR, anomalinya Apple. Hasilnya tuh bisa dibilang bagus lah ibarat kayak gitu. Apalagi untuk rekaman videonya. Menurut kami XR masih oke. Redmi Note 14 sendiri dia mengusung kamera utama 108 megapiksel yang sangat masif. Ditemani dengan 2 kamera, depth sensor dan makronya sama-sama 2 megapiksel. Dan untuk bagian depannya sendiri ada di 20 megapiksel nih teman-teman. Di atas kertas kameranya jauh lebih unggul dari Redmi Note 14. Kalau untuk konversasinya bagaimana? Kalian bisa cek di video full test kamera dari Redmi Note 14 karena kami sempat buatin. Kalau dari segi chipsetnya gimana? Kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset yang jadul. Gak ding. Yang ini jadul, yang ini jadul banget ibarat gitu ya. Kalau yang ini kan pakainya Helio G99 Ultra dengan fabrikasi 6 nanometer yang berfokus pada hasil foto dan video. Sedangkan kalau iPhone XR sendiri dia menggunakan Apple Bionic A12 dengan fabrikasi 7 nanometer. Kalau menurut kami penggunaannya di awal tahun 2025 ini sudah cukup tertekan ya dia ya. Kalau untuk bermain game yang berat dia benar-benar akan nge-lag ibarat kayak gitu. Tapi masih nyaman sih digunakan apalagi untuk sosial media. Kalau Helio G99 nggak perlu ditanyain lagi. Udah banyak banget kok HP yang menggunakan chipset MediaTek Helio G99 sehingga sangat teruji lah ya untuk chipsetnya. Dari segi baterainya juga cukup amat jauh nih teman-teman. Kalau dari XR sendiri kan ada di 2942 mAh, tapi pengacasannya cukup lengkap. Ada menggunakan kabel dan ada menggunakan wireless charge.
Walau belum ada MagSafe kayak iPhone terkini. Sedangkan dari Redmi Note 14 sendiri baterainya itu ada di 5500 mAh. Cukup besar untuk penggunaannya. Saya berani kok pakai ini 1,5 harian seperti itu. Tapi pengecasannya hanya di 33 watt dan itu hanya bisa menggunakan untuk kabel Type-C-nya aja. Oh ya, kalau XR masih menggunakan Lightning cable ya, belum menggunakan port Type-C seperti itu. Bang, RAM-nya gimana bang? Bentar teman-teman. Kalau ngomongin tentang RAM, otomatis Android akan lebih diunggulkan karena Redmi Note 14 sendiri mengusung RAM 8GB yang bisa di-extend sampai 16GB, which is itu 8+8. Kalau iPhone sendiri, XR kan 2018 ya, dan RAM-nya itu hanya ada di 3GB. Namanya juga iPhone. Biasanya pengguna iPhone tuh nggak mikirin RAM kok, dia hanya user experience aja. Kalau storage-nya, kalau storage-nya lebih menarik nih. XR memiliki variasi yang lebih banyak daripada Redmi Note 14. XR ini dimulai dari 64GB, 128GB, dan 256GB. Sedangkan kalau Redmi Note 14 sendiri dimulainya dari 128GB, 128GB, 256GB. Pembacaan memorinya, nah ini yang menarik. Kalau Redmi Note 14 menggunakan UFS 2.2, sedangkan kalau XR sendiri menggunakannya NVMe. Bukan UFS. HP kok UFS, enggak. Bercanda aja. Speakernya, kedua HP ini sudah stereo, sama-sama bisa mengeluarkan dari atas maupun bawah. Sensornya lengkap, NFC ada. Kalau yang Redmi Note 14, dia menggunakan sidik jari di bawah layar, fingerprint under display. Sedangkan kalau XR sendiri, dia mengusung untuk Face ID. Sebenarnya Redmi Note 14 juga ada sih untuk Face ID-nya, tapi saya rasa lebih banyak sensornya di XR daripada di Redmi Note 14 sendiri. Terus gyro, kompas, proximity, dan lain-lain, semuanya ada teman-teman. Bluetooth, ya jelas ada. Wi-Fi tentu ada. Kedua HP ini kalau diajak gaming pun keduanya juga sama-sama oke. Buat kalian yang ketinggalan untuk full spesifikasinya, tenang aja, ini saya kasihkan di layar, silahkan di pause aja dan lihat aja secara detail tentang head to head spesifikasi antara Redmi Note 14 melawan XR ini. Sekarang kita masuk untuk bagian plus dan minus atau kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk kelebihannya dulu ya. Yang pertama dari Redmi Note 14 dulu deh. Untuk Redmi Note 14 ini tuh memiliki kelebihan yang pertama adalah dari segi spesifikasinya. Mau bagaimanapun namanya Android jika dibandingkan dengan sebuah Apple atau sebuah iPhone, ya pasti spesifikasinya lebih tinggi teman-teman. Baik dari layarnya yang tadi udah 120Hz, baterainya yang sudah 5500 mAh, dan lain sebagainya. Spesifikasi yang satu ini pasti melebihi dari XR. Apalagi kan ini HP rilisnya di 25 Januari 2025. Sudah terpaut sekitar 6-7 tahun nih jika dibandingkan dengan XR ini. Kelebihan yang kedua adalah dari segi looks-nya nih teman-teman. Sebenarnya udah beberapa video kami selalu memuji tentang looks dari Redmi Note 14 ini. Karena dia menggunakan aluminium frame, sehingga HP ini tuh bobotnya lebih premium jika dibandingkan dengan HP 2 jutaan lainnya. Tapi kalau kami lihat secara detail lagi, HP ini tuh menawarkan desain yang fresh. Jadi kalau kalian lihat HP yang satu ini, udah dari tahun berapa, ya kan? Kalau yang ini kan desainnya fresh, apalagi kalau kalian pilih yang warnanya ungu, dia memiliki sedikit corak marble seperti itu, jadi tambah kerennya tuh ada. Dan kelebihan yang ketiga adalah menurut kami dari segi kamera. Ada di beberapa komen di video kami itu tuh bilang ternyata Xiaomi sudah memperbaiki dari segi kamera yang satu ini. Sepemikiran kami, kamera Xiaomi itu tidak sepucat itu, tapi ternyata ada beberapa teman kami itu merasa bahwa kamera dari HP ini itu mengalami improve yang cukup baik, apalagi dengan 108 megapiksel dengan sensor baru yang ia sematkan, dia itu menjadikan hasil fotonya hampir menyetarai seperti sebuah mid-range. Jadi menurut kami itu saya masukkan ke bagian kelebihannya deh. Ngomongin tentang kameranya teman-teman, menjadi salah satu kelebihan dari XR sendiri sih. Kalau dilihat kameranya kan cuma satu dan dia hanya 12 megapiksel nih untuk kamera belakangnya. Dan depannya hanya di 7 megapiksel. Tapi kalian tahu nggak? XR ini masih banyak banget diincar oleh content creator. Kenapa? Karena hasilnya itu anomali. Nggak kayak HP iPhone lainnya. HP yang satu ini tuh hasil kameranya unik.
dan bisa dibilang menjadi yang bagus untuk di kelas harganya. Kalau menurut kami sih seperti itu. Atau kalian yang pengguna XR juga boleh komen di bagian bawah deh pengalaman kalian tentang penggunaan kamera dari XR ini. Dan kelebihan yang kedua menurut kami dari XR ini adalah dari segi HP-nya. Ya, HP-nya. Maksudnya adalah HP ini tuh enak banget teman-teman kalau kalian gunakan untuk sosial media. Instagram jauh lebih lancar jika dibandingkan dengan penggunaan Android, TikTok, X, dan lain-lain. Sosmed di sebuah iPhone itu akan lebih lancar. Entah kenapa, mungkin karena pembacaan memorinya menggunakan NVMe, terus juga chipsetnya yang sangat optimal ketika disematkan pada aplikasi yang sudah terdaftar di App Store seperti itu. Jadi lebih smooth aja gitu liatnya. Kayak lebih nyaman aja kalau kita bersosial media di sebuah iPhone. Makanya itu saya masukkan ke bagian kelebihan dari XR ini jika dibandingkan dengan Redmi Note 14. Dan kelebihan yang ketiga adalah dari segi ya karena ini mantan flagship juga, bukan ding? Karena ini mantan HP andalan, salah satu andalannya Apple, XR, dan ya jelas samping-sampingnya menggunakan aluminium juga dan bagian belakangnya pun kaca, tidak ada yang menggunakan plastik. Feel premium serta looks-nya yang mahal itu masih ada di XR ini teman-teman. Apalagi kalau kalian belinya XR, pilihan warnanya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pilihan iPhone lainnya atau pilihan sekedar dari Redmi Note 14. Dia kan ada warna kuning juga ada, yang basic hitam putih ada, merah ada, biru ada, koral ada. Jadi kurang banyak apa coba? Dulu bukannya pengen membangga-banggakan sebuah XR gitu ya. Tapi karena ini adalah sebuah review versus, jadi saya juga menemukan untuk kekurangan dan kekurangan dari Redmi Note 14 sendiri. Kita mulai dari XR dulu ya, yang katanya tadi lancar dan lain-lain. Yang pertama, kekurangan dari XR sendiri adalah HP ini sudah dapat dipastikan kalau tidak ada barunya atau HP-nya pasti second. Mau kalian belinya di iBox, mau belinya di Digimaps, mau beli dimanapun, kalau pengen beli iPhone XR ini pasti belinya second. Otomatis spare partnya sudah tua, spare partnya mungkin saja sudah diganti, baut-bautnya mungkin kurang kencang dan lain-lain. Jadi tolong hati-hati sekali ketika kalian ingin meminang untuk XR di awal tahun 2025. Kekurangan yang kedua menurut kami adalah karena ini sebuah Apple, kami mengharapkan lebih dari segi foto-fotonya sih. Karena dia menggunakan satu kamera aja, jadi itu membuat fleksibilitas untuk kameranya sangat minim. Biasanya kan kalau foto ada ultra wide-nya, ya walaupun di sini nggak ada ultra wide juga sih, sudah dihilangkan. Tapi kami sangat mengharapkan lebih sih dari segi kameranya. Karena kameranya cuma satu, jadi fleksibilitas untuk foto dan videonya itu sangat terbatas. Dan kekurangan yang ketiga adalah menurut kami dari XR ini, yaitu panasnya. Balik lagi, ini adalah sebuah Apple teman-teman, ini adalah sebuah iPhone. iPhone tidak akan mungkin lepas dari sebuah panas, suhu yang panas. Entah kenapa sih, dari awal rilisnya hingga saat ini yang sudah diupdate berapa kali untuk iOS-nya, bahkan sudah di iOS 18 titik berapa sekarang 3 ya. Itu rasa-rasanya iPhone tetap belum bisa mengoptimalisasi untuk dari segi chipsetnya supaya tidak panas kayak gitu. Bahkan di iPhone yang terbaru pun tetap rumornya panas kan. Ya, sekarang kita coba lihat untuk kekurangan dari Redmi Note 14 sendiri deh. Yang pertama adalah menurut kami dari segi chipsetnya. Sebenarnya cukup disayangkan sih teman-teman, karena chipset dari Redmi Note 14 ini mengusung chipset 1 tahun yang lalu. Sudah banyak kok yang pakai chipset yang sama, yaitu Helio G99. Kenapa di awal tahun 2025 ini dia menggunakan chipset Helio G99? Itu sedikit membuat kami kecewa akan HP yang satu ini ya. Sebenarnya dari segi performa tuh sudah oke, tapi kan kalau misalnya kalian bisa berikan chipset yang lebih baru, pasti lebih oke nggak sih? Kekurangan kedua yang menurut kami agak nyesek juga adalah dari bagian layarnya. Layarnya sudah AMOLED 120Hz, tapi kalau kalian perhatikan, dia tuh ada sedikit downgrade dari pendahulunya, yaitu Redmi Note 13. Layarnya tuh sekarang cukup tebal untuk bezelnya nih teman-teman. Bahkan kemarin di editor kami yang pernah ngedit juga tuh tanya ya, "Bang, yang Redmi Note 14 yang mana?" Saya tuh dengan gampangnya akan bilang, "Itu loh yang bezelnya tebal." Jadi emang bener-bener kalau HP ini tuh bezelnya tebal teman-teman. Kalau menurut kami sih sedikit mengganggu ya. Tapi itu preferensi orang, balik lagi ya. Kalau kalian, menurut kalian gimana dari segi bezelnya ini? Dan kekurangan yang ketiga tadi sudah sedikit ke-spill karena XR ya. Yang pertama yang ketiga.
yaitu dari segi kameranya. Sebenarnya kameranya tuh kan udah oke ya, baik pun yang depan maupun yang belakang. Tapi dia adanya downgrade menghilangkan untuk ultra wide-nya, itu menjadikan HP ini tuh kayak kurang sempurna gitu. Atau memang itu yang harus dibayarkan ya karena memiliki sensor yang baru. Masuk bagian kesimpulan teman-teman, menurut kami kalau kalian lagi cari sebuah HP untuk daily driver, kami lebih condong ke Redmi Note 14 sih, karena ROM-nya yang sangat-sangat lengkap dari segala lini, dan ini juga Android, jadi enak banget lah untuk daily driver. Tapi kalau kalian cari HP untuk second HP, maksudnya dengan HP kedua gitu ya, ya kami menyarankan untuk Tenar ini, apalagi kameranya yang anomali ya. Bagus sih kalau bisa dibilang dia walaupun satu kamera tapi tetap bagus. Tapi balik lagi sih ke teman-teman, menurut kalian oke atau enggak? Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut kalian sendiri deh, Tenar ini tuh masih bisa untuk daily driver di tahun 2025 nggak sih? Silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Saya Evan Michael dari Dogi, pamit undur diri.